Selamat siang rekan-rekan PKPA, baik yang ada di studio maupun yang sudah bergabung di via Zoom. Perkenalkan, saya Hakim Tambunan. Kali ini saya diberikan kesempatan untuk menjadi moderator di sesi pertama dan sesi kedua nanti. Dalam mata ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi 1 dan 2. Baik, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi 1 dan 2 ini akan dibawakan oleh Bapak Dr. I. Dewa Gede Palguna SHM Hum. Beliau menempuh gelar S1 di Fakultas Hukum Universitas Udayana tahun 1986 dan melanjutkan gelar Magister Hukumnya di Bandung Universitas Pajajaran tahun 1994, dan beliau juga menempuh gelar doktor di bidang hukum tata negara di Fakultas Universitas Indonesia tahun 2011, dan beliau juga pernah menjabat sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003 sampai dengan 2008, dan kembali menjabat menjadi Hakim di Mahkamah Konstitusi pada periode kedua tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Bapak Dr. I. Dewa Gede Palguna memberikan materinya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan suara saya didengar. Bisa didengar ya. Soalnya kalau saya kehilangan suara berarti nggak bisa ikut memilih saya. Makasih. Ini untuk kali kedua saya diundang oleh Peradi. Maksud saya Peradi yang marganya apa nih? Girsang, Pak. Marganya Girsang kalau ini soal advokat Indonesia. Terima kasih. Ya, saya diminta membawakan materi hukum acara Mahkamah Konstitusi. Baiklah, kita mulai saja. Tapi sebelumnya saya mohon maaf karena terlambat. Saya tidak menyangka kalau perjalanan dari rumah saya dari Batu Bulan itu memakan waktu 1 jam lebih. Ternyata rupanya dari Batu Bulan sampai Gatot Subroto itu habisnya tidak ada COVID-19 ya. Macet sekali. Seperti hari-hari biasa. Oke, kita akan mulai dari tentang hukum acara Mahkamah Konstitusi ini. Ini penting buat buat rekan-rekan calon advokat. Karena saya melihat semakin hari kebutuhan untuk mengisi profesi advokat konstitusi itu tampaknya makin meningkat. Saya tidak tahu apakah karena sengketa pemilu dan sengketa pilkada masih di Mahkamah Konstitusi. Kalau pemilu memang tetap ada ya, tapi kalau pilkadanya itu mungkin karena sekarang kan masih dicantolkan di Mahkamah Konstitusi. Apakah itu atau karena ini memang tren yang memang seharusnya terjadi? Sebab begini, kalau di negara-negara maju yang saya tahu di Jerman itu advokat konstitusi itu sangat dihormati. Sehingga dia memang spesialisasi. Saya kebetulan ketika menulis disertasi diberikan kesempatan diundang ke sana. Jadi sambil menyelam minum air gitu, diundang ke sana dan sempat berbincang-bincang dengan ada 2 orang advokat konstitusi senior di situ yang berteman baik dengan hakim dari Mahkamah Konstitusi Federal Jerman. Jadi sangat dihormati di situ. Bukan hanya oleh masyarakat tapi oleh hakimnya juga. Oleh karena itu saya kira nanti perkembangannya mungkin juga karena di Jerman itu ya kewenangan Mahkamah Konstitusinya kan luas sekali ya. Kalau di Indonesia paling-paling yang misalnya sering terjadi ya pengujian undang-undang, kemudian perselisihan hasil pemilu gitu kan. Perselisihan hasil pilkada itu yang sering yang sering terjadi di Mahkamah Konstitusi gitu kan. Tapi kalau di Jerman kan banyak, ada namanya pengaduan konstitusional, ada namanya pengujian undang-undang secara konkret, pengujian undang-undang secara abstrak. Itu hampir setiap saat terjadi. Oleh karena itu kalau di Jerman rata-rata sidangnya tidak seperti kita, tidak terbuka ya. Tapi dia banyakkan memeriksa berkas gitu. Oke, itu sekedar sebagai pengantar. Kita kita langsung saja. Saya kira kalau kewenangan Mahkamah Konstitusi kita semua sudah tahu sumbernya ada di pasal 24. Kalau 24 ayat 2 itu yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia itu dilaksanakan oleh 2 lembaga, yaitu lembaga Mahkamah Konstitusi dan
Mahkamah Agung beserta pengadilan-pengadilan di bawahnya yang berada dalam 4 lingkungan peradilan itu kan. Lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama. Nah, kalau kewenangan Mahkamah Konstitusi kan sudah jelas juga pasal 24C ya. Di ayat 1-nya menguji undang-undang, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Jadi jangan keliru ya, saudara-saudara, ini selalu saya tekankan, yang kewenangan nomor 2 ini memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Bukan memutus sengketa lembaga negara. Dan juga bukan setiap kewenangan lembaga negara, tetapi hanya lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Jadi kalau ada sengketa lembaga negara, sesama lembaga negara, bukan bersengketa soal kewenangan, walaupun lembaga negara itu dibentuk oleh Undang-Undang Dasar, bukan juga Mahkamah Konstitusi yang ini. Misalnya kalau DPD dengan DPR bersengketa soal lahan gitu, ya bukan Mahkamah Konstitusi yang mengadili, itu peradilan umum itu. Nah, tapi kalau dia bersengketa soal kewenangan, misalnya menyusun undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan daerah, DPD tidak diajak, nah itu sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Nah, kemudian memutus pembubaran partai politik. Ya kalau partai politik sekarang itu mau dibubarkan, tidak semudah zaman Orla maupun zaman Orba dulu. Kalau dulu kan menggunakan kekuatan saja. Menggunakan kekuatan pokoknya bubar aja gitu. Nah, sekarang tidak boleh, harus diajukan dulu ke Mahkamah Konstitusi. Apa alasannya dibubarkan? Harus ada alasan yang bertentangan dengan konstitusi. Misalnya asasnya bertentangan dengan konstitusi. Ideologinya bertentangan dengan konstitusi. Kegiatan-kegiatannya bertentangan dengan konstitusi. Tujuan yang hendak dicapai bertentangan dengan konstitusi, itu harus dibuktikan dulu. Kalau itu terbukti, tidak perlu rame-rame, sudah. Tinggal mencabut pendaftaran badan hukumnya, selesai. Itu. Kemudian memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Nah, sampai saat ini termasuk pilkada ya. Pemilihan kepala daerah. Yang acap kali dipelesetkan pilkadal, gitu. Pemilihan kepala daerah langsung, gitu kan. Nah, jadi yang dimiliki oleh kewenangan mahkamah itu apa? Hanya sengketa hasilnya. Makanya dulu kan banyak penulis, mungkin diantara saudara-saudara juga pernah melihat ada orang yang mengatakan MK itu dipelesetkan sebagai mahkamah kalkulator. Memang iya. Kalau lewat dari itu justru bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi ketika saya ditanya waktu di suatu acara di Puncak ya, di pusat penelitian, di pusat penelitian Pancasila dan konstitusi di Cisarua, apa nih Mahkamah Konstitusi hanya mahkamah kalkulator, kaitannya dengan sengketa pemilu. Ya, saudara maunya apa? Maunya kami melampaui Undang-Undang Dasar. Saya bilang, orang memang Undang-Undang Dasar menyebutkan perselisihan tentang hasil pemilu. Mau meriksa tentang hasilnya saja sudah capek, apalagi macam-macam gitu ya. Oleh karena itu kalau Anda melihat misalnya dalam pemilu itu, kewenangan misalnya untuk kalau ada sengketa administrasi, Petun yang punya. Kalau ada pidananya itu Gakumdu ya, masuk ke peradilan umum, tapi dengan proses tersendiri. Ketika hasilnya dipersengketakan, baru dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, misalnya waktu perselisihan pemilihan presiden tahun 2019, kalau Anda melihat di situ, itu kan dramanya aja yang banyak itu. Sebenarnya sengketa hasilnya nggak ada persoalan itu kan kalau kita lihat di sana. Ya, dramanya yang banyak kan. Wow, ini seram sekali kayaknya Republik ini mau perang gitu kan. Nah, itu yang jadi repot kita di sana. Jadi kita ini kadang-kadang kebanyakan dramanya daripada substansinya gitu. Nah, itu yang membuat kita ini sering terlewat mempersoalkan substansi. Kita hanya berdiskusi soal kulit-kulitnya yang superficial saja gitu. Nah, yang terakhir adalah dia wajib memberikan putusan atas pendapat DPR jika presiden dan atau wakil presiden itu diduga melakukan pelanggaran hukum yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar. Apa itu? Nah, misalnya kalau presiden korupsi, melakukan pengkhianatan kepada negara, melakukan tindak pidana berat, atau melakukan perbuatan tercela. Atau yang terakhir, dia tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Mungkin Anda tanya, bagaimana ceritanya?
orang presiden dan wakil presiden sudah terpilih tiba-tiba tidak memenuhi syarat gitu kan? Kan sudah terpilih gitu. Gimana mungkin dia tidak tiba-tiba di tengah jalan tidak memenuhi syarat? Bisa saja. Kalau dia gila gimana? Itu umpamanya ya. Kalau di tengah jalan tiba-tiba dia ingatannya terganggu gitu kan. Tadi saya tanda tangan apa ya? Akte jual beli atau saya tanda tangan peraturan pemerintah ya? Gitu. Kan repot kita punya presiden begitu. Tapi nggak boleh diberhentikan dengan cara seperti dulu. Buat sidang istimewa langsung pecat presiden, nggak bisa lagi. Harus dibuktikan dulu di Mahkamah Konstitusi. Nanti kalau Mahkamah Konstitusi sudah mengatakan, oh iya memang presiden ini tidak memenuhi syarat lagi. Oh atau iya ternyata presiden ini memang korupsi. Itu pun tidak langsung presidennya berhenti. Bawa dulu ke sidang MPR. Nanti MPR akan memutuskan. Misalnya begini. Nah, ini mirip dengan di Amerika. Mirip saya katakan ya, tapi tidak sama. Misalnya, boleh saja di Mahkamah Konstitusi misalnya terbukti presidennya melakukan pelanggaran hukum. Katakanlah tuduhannya DPR itu adalah, oh, ternyata presiden itu korupsi. Nah, bukan korupsi ternyata yang terjadi. Misalnya seperti sekarang kan. Kan ini tiba-tiba COVID gitu kan. Ini dana yang tadinya misalnya untuk pembangunan jalan tiba-tiba dialihkan. Untuk menangani COVID gitu kan. Secara administrasi keuangan kan tetap merupakan pelanggaran kan. Tidak bisa Mahkamah Konstitusi mengatakan, oh itu benar gitu kan. Tetap merupakan pelanggaran. Nah oleh karena itu maka pelanggaran itu harus dikatakan oleh Mahkamah Konstitusi. Iya memang presiden melakukan pelanggaran tapi begini gitu. DPR kemudian bawa itu ke MPR. MPR bersidang lalu MPR lah akan menilai nanti itu. Oh pelanggarannya sih cuma misalokasi saja ini gitu kan. Dibandingkan dengan prestasinya misalnya presiden, oh ternyata ketika dia memerintah pertumbuhan ekonomi bagus, penegakan hukum bagus. Kemudian kemiskinan menurun, angkanya maksudnya, bukan menurun kepada anak cucunya gitu kan. Kemudian hubungan luar negeri juga bagus. Dibandingkan dengan kesalahan ini, udahlah, Anda terus saja jadi presiden. Bisa begitu. Jadi tidak otomatis ketika dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Konstitusi lalu presiden berhenti, tidak. MPR yang memutuskan. Pertanyaannya mengapa MPR gitu kan? Itu jawabannya adalah karena siapa MPR itu? MPR itu adalah dia anggota-anggota yang mewakili prinsip perwakilan rakyat dan prinsip perwakilan daerah. Itulah yang disebut oleh pembukaan Undang-Undang Dasar segenap bangsa dalam seluruh tumpah darah. Konsep kebangsaan Indonesia itu kan persatuan antara orang dengan wilayah tempat tinggalnya. Kalau kita ngikuti pidatonya Bung Karno 1 Juni kan yang kemudian diterima sebagai konsep kebangsaan Indonesia itu adalah persatuan antara orang dan wilayah. Oleh karena itu maka anggota MPR itu terdiri atas anggota DPR yang mewakili prinsip perwakilan politik atau perwakilan rakyat dan anggota DPD yang mewakili prinsip representasi wilayah. Itulah yang kemudian yang berhak memutuskan ini presiden kita teruskan atau tidak gitu kan. Setelah dinyatakan bersalah. Kira-kira begitulah ceritanya. Tapi itu kan berguna ya berguna juga ketika Anda bikin paper gitu. Tapi kalau yang ini kan untuk beracara lain lagi ya. Sekedar pengetahuan tambahan. Nanti kalau saya kelewatan membicarakan itu saya jadi ngasih kuliah hukum tata negara kan bukan hukum acara Mahkamah Konstitusi nanti. Baik, kita teruskan. Nah, lalu selanjutnya kalau kita lihat bagaimana proses beracaranya di Mahkamah Konstitusi. Saya akan mulai dari bagaimana permohonan diajukan. Permohonan itu harus diajukan tentu saja dalam bahasa Indonesia. Nggak bisa dalam bahasa Bali atau dalam bahasa Madura gitu ya. Pasti harus dalam bahasa Indonesia. Dibuat 12 rangkap. Mengapa 12 rangkap? Ya, hakimnya 9. Kan sisa 3. 1 untuk panitra. Ya. 1 untuk pembentuk undang-undang. Nah, biasanya 1 untuk presiden, 1 untuk DPR. Habis sudah kan? Nah, padahal ada ini. Nah, ada kewajiban juga bagi Mahkamah Konstitusi untuk memberikan kepada Mahkamah Agung. Karena ada ketentuan. Kalau kan Mahkamah Agung kan mempunyai kewenangan juga untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Nah, kalau undang-undangnya ini sedang diuji di Mahkamah Konstitusi, sementara peraturan perundang-undangan di bawahnya itu sedang diuji di Mahkamah Agung, maka pengujian di Mahkamah Agung itu berhenti dulu. Menunggu hasil di Mahkamah Konstitusi ini. Kalau undang-undang ini dinyatakan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, barulah kemudian pemeriksaan yang di Mahkamah Agung itu diteruskan. Gitu.
Ini mirip dengan di Jerman juga. Nah, jadi itu makanya dibuat 12 rangkap. Tapi kadang-kadang banyak juga lawyer yang nakal dalam tanda petik itu. Aduh, yang mulia, atau kadang-kadang petugas kami di bawah kan dia ininya. Kurang Pak, kurang. Boleh nggak ini? Oh boleh Pak. Ini di belakang ada mesin fotokopi. Boleh nggak pinjam di kantor juga nggak apa-apalah gitu kan. Sering begitu terjadi itu. Artinya ketentuan yang begini, ini ketentuan normatifnya seperti itu, tapi dalam praktek kadang-kadang di Mahkamah Konstitusi itu kan ini udah beracaranya gratis lagi, mesin fotokopinya jadi mesin fotokopi publik juga itu. Ya. Oke. Nah, kemudian apa yang menjadi isi dari permohonan itu? Ya tentu permohonan itu harus jelas. Kalau misalnya permohonan tentang pengujian undang-undang, maka di kepalanya itu, sekalian aja saya lihat mudah-mudahan contoh-contoh permohonannya sudah saya berikan juga, mudah-mudahan sudah dibagikan juga kepada peserta. Nanti Anda bisa pelajari di situ dan juga bisa bertanya dari situ nanti kalau ada hal yang belum jelas ya. Kalau permohonan pengujian undang-undang tentu di kepalanya itu akan misinya. Kepada yang terhormat yang mulia Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 6, Jakarta 10110. Itu ya. Bersama ini saya, misalnya siapa advokat, Wayan Kelor, sarjana hukum gitu misalnya. Adalah advokat yang berkantor di jalan ini, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama klien kami si ini, atau itu kalau orang misalnya ya. Bersama ini mengajukan pengujian terhadap misalnya kalau satu pasal sekian dari undang-undang ini. Nah, dengan alasan sebagai berikut. 1, kewenangan mahkamah. 2, kedudukan hukum pemohon. 3, baru pokok permohonan. Terakhir baru petitum gitu. Nah, itu sudah ada di contoh-contoh permohonannya ya. Ini yang maksud saya, mengapa harus berisi uraian yang jelas permohonan itu tentang apa? Kalau permohonan tentang sengketa kewenangan, tentu sengketa kewenangan yang disebutkan di situ. Bisa juga Anda menjadi lawyer dari lembaga negara kan? Banyak itu. Biasa itu terjadi. Jadi kalau lembaga negara itu bersengketa, belum tentu dia menggunakan jaksa sebagai pengacara negara. Bisa juga menggunakan lawyer ini atau bersama-sama biasanya. Ini berapa waktu yang lalu kan saya juga ini diundang sebagai ahli, tapi bukan dalam konteks ini, dalam konteks sengketa kewenangan, karena presiden digugat gitu kan oleh seorang ibu yang membuat pernyataan bahwa kalau perempuan berenang di kolam renang itu bisa hamil gitu kan. Nah itu sampai di ini pengadilan, kemudian karena dianggap melanggar ini kemudian diberhentikan lalu menggugat ke TUN gitu kan. Nah, pengacara dari presiden itu ya dari jaksa sebagai pengacara negara juga ada dari lawyer dari ini. Nah, itu. Kemudian pembubaran partai politik. Intinya adalah ini permohonan tentang apa? Itu dulu yang harus jelas ya. Nah, jadi itu akan tampak di judul permohonannya. Bersama ini saya mengajukan permohonan pengujian undang-undang gitu. Atau bersama ini kami mengajukan permohonan sengketa kewenangan lembaga negara gitu lah. Nah, siapa pemohonnya sebutkan di situ gitu. Nah, ya ini harus ada nama dan alamat pemohon itu biasalah. Uraian mengenai dasar permohonan. Apa menyebabkan Anda mengajukan permohonan itu? Kemudian apa yang Anda minta untuk diputus oleh mahkamah? Ini waktu awal-awal berdirinya Mahkamah Konstitusi itu, ya namanya juga baru pertama ya. Itu banyak terjadi kejadian yang lucu-lucu lah. Agak menggelikan gitu. Kadang-kadang mungkin saking asiknya pemohon membuat permohonan, dia lupa mencantumkan. Dia mau minta apa ke Mahkamah Konstitusi itu. Iya betul, ini benar kejadian ya. Saya periode pertama kebetulan 2003-2008 itu sering gitu. Sudah asik berargumentasi gitu, dia lupa petitumnya apa yang mau diminta kepada mahkamah itu. Nah, itu. Nah, tapi nanti ada prosedur beracaranya itu saya sampaikan nanti. Lalu tentu harus disertai alat bukti, kemudian nanti akan diperiksa oleh panitera, kelengkapannya dan sebagainya. Jika sudah lengkap, maka dia akan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi atau BRPK namanya. Nah, kalau belum, nanti Anda akan diberikan kesempatan untuk melengkapi dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kerja. 7 hari kerja ya. Jadi kalau ketemu Sabtu dan Minggunya itu nggak dihitung. Atau ada liburnya misalnya dari itu, kalau hari kerjanya 7 hari kerja. Untuk melengkapi itu. Sejak pemberitahuan
kekurang lengkapan itu diterima oleh pemohon. Jadi 7 hari kerja sejak pemberitahuannya diberikan. Nah, kemudian begitu permohonan itu dicatat, maka dalam waktu paling lambat 14 hari kerja, itu Mahkamah Konstitusi akan menetapkan sidang pertama. Sebenarnya maksudnya ini Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lambat 14 hari kerja menetapkan sidang pertamanya kapan. Belum tentu juga 14 hari gitu ya. Kan 14 hari itu waktunya untuk menetapkan kapan sidangnya mulai gitu. Tapi praktek yang selama ini terjadi adalah paling lambat 14 hari kerja itu biasanya 14 hari sejak didaftarkan itu sudah disidangkan hari pertamanya, itu sudah diberitahukan. Itu yang terjadi karena kita juga tidak mau molor-molor waktu kan. Nah, sebab tampaknya kalau sekarang makin banyak perkara di Mahkamah Konstitusi itu. Kalau waktu awal-awalnya mungkin kelihatan agak lenggang kangkung gitu ya. Karena mungkin baru gitu. Kecuali kalau waktu sengketa pemilu itu memang luar biasa ya. Ya kita menginap lagi di sana ya. Nah, tapi kemudian juga diberikan kesempatan kepada pemohon apakah kalau dia mau menarik permohonannya boleh gitu kan. Nah, sebelum maupun selama sidang pemeriksaan. Nah, tapi kalau sudah selesai pemeriksaan menjelang pengucapan putusan tidak boleh gitu. Selama masih dalam pemeriksaan itu tetap kapanpun boleh permohonan ditarik kembali. Apa akibatnya? Akibat dari permohonan yang ditarik kembali itu adalah dia tidak boleh lagi diajukan. Tentu oleh orang yang sama ya. Kalau orang lain mengajukan permohonan ya boleh kan, bukan dia yang narik. Dari orang yang sama tidak boleh lagi mengajukan permohonan itu gitu. Nah, kalau permohonan ditarik kembali maka biasanya akan dibuatkan ketetapan. Sekarang ketetapan. Kalau dulu waktu periode pertama sebelum ada perubahan pertama dari Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu tetap putusan yang ini. Jadi putusannya NO karena ditarik. Sekarang ketetapan. Mari kita lihat sekarang ketentuan umum beracaranya. Kita mulai dengan pertanyaan siapa yang mempunyai standing atau siapa yang memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon. Nah, ini tergantung pada jawaban atas pertanyaan ini tergantung kepada perkaranya. Kalau dia adalah permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, maka menurut pasal 51 dari Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu yang dapat mengajukan permohonan itu adalah ia atau pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian itu. Jadi pihak yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Siapa saja dia? Bisa perorangan warga negara Indonesia, tidak mesti satu orang tapi bisa juga sekelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama. Kan yang merasa dirugikan kan belum tentu satu orang, bisa juga sekelompok orang. Dia bisa mengajukan permohonan bersama-sama gitu. Nah, bisa juga kesatuan masyarakat hukum adat. Sepanjang dia masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Jadi kesatuan masyarakat hukum adat itu ketika Anda belajar di S1 mungkin ada masih ingat apa yang disebut oleh Profesor Van Vollenhoven dan Terhar itu sebagai Rechtsgemeenschap. Adat Rechtsgemeenschap. Kesatuan masyarakat hukum adat. Ya kalau di Bali contohnya desa adat gitulah. Yang sekarang sedang ramai pemberitaannya itu. Nah itu. Kesatuan masyarakat hukum adat. Sepanjang masih hidup. Ya kalau sudah mati bagaimana mau beracara? Tidak mungkin gitu ya. Sepanjang masih hidup. Jadi tidak boleh dihidup-hidupkan lagi misalnya sesuatu yang sudah mati itu. Mengapa penekanan sepanjang masa hidup ini penting? Karena dulu ketika berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79 tentang pemerintahan desa di zaman Orde Baru dulu, itu banyak kesatuan masyarakat hukum adat khususnya di luar Bali itu yang sudah mati. Kampung di Aceh, marga di Sumatera Selatan, kemudian Gampong di Aceh namanya itu, termasuk Nagari sebenarnya di Sumatera Barat itu. Dulu kan sempat mati setelah ini. Nah kecuali yang di Bali. Di Bali tidak mati kenapa? Karena dia nggak tahu memang. Ya karena kondisinya menyebabkan dia tetap hidup. Misalnya kalau di kota diganti kelurahan ada lingkungan. Lingkungan Banjar Bitre gitu misalnya kan.
Jadi Banjarnya tetap hidup. Nah, kalau gitu kan gitu. Atau dusun kalau di pedesaan kan namanya desa ya. Dusun Selat gitu misalnya di kampung saya. Dusun Banjar Selat. Banjarnya tetap hidup gitu. Nah, ya karena memang ada kebutuhan dia untuk tetap hidup gitu ya. Nah itu makanya kalau dalam pengamatan saya, kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup sebenarnya di seluruh Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79 itu hanya di Bali yang masih bisa hidup. Baik kesatuan masyarakat hukum adat yang sifatnya teritorial seperti desa adat, Banjar, Subak dan sebagainya, maupun yang sifatnya genealogis misalnya Dadia gitu kan masih tetap ada di Bali itu. Ya, kalau Anda berkumpul dengan ini warga misalnya Semeton Pasaksana Saptoresi itu kan masih ada kesatuan di pura mana yang mengumpul atau saya kesatuan mana gitu. Itu kesatuan masyarakat yang sifatnya genealogis masih tetap hidup. Nah, dia boleh mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Misalnya Subak misalnya nanti ada tiba-tiba lahir undang-undang pengairan yang menyebabkan mereka tidak lagi mendapatkan sumber air. Nah, bisa dia mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dengan menyatakan bahwa menganggap undang-undang ini bertentangan dengan undang-undang dasar gitu. Nah, badan hukum juga bisa. Baik itu badan hukum publik maupun badan hukum privat. Sayangnya sampai sekarang ini kan kita belum mempunyai undang-undang tentang badan hukum dalam pengertian yang genus ya. Kalau undang-undang spesialisnya sudah ada, misalnya undang-undang PT, undang-undang yayasan, perkumpulan gitu kan sudah ada. Tapi undang-undang badan hukum itu kan belum punya kita. Sehingga ketika Anda mau mengelompokkan apakah ini badan hukum publik atau badan hukum privat, Anda terpaksa merujuk ke doktrin. Gitu. Itu yang sekarang terjadi. Nah, jadi badan hukum juga boleh menjadi pemohon. Atau yang terakhir juga lembaga negara. Lembaga negara pun bisa menjadi pemohon. Ya kan dia bisa juga dirugikan. Misalnya undang-undang tentang apa? Tentang koperasi misalnya gitu. Nanti Menteri Koperasi ternyata ada yang haknya merasa dirugikan gitu kan. Boleh dia menguji ke Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara. Nah, mari sekarang kita lihat ketentuan umum beracaranya. Kalau dalam hal sengketa kewenangan ini kan yang mempunyai kedudukan hukum menjadi pemohon ya lembaga negara yang merasa haknya itu kan merasa haknya dirugikan oleh atau merasa haknya diambil oleh lembaga negara yang lain. Nah, itu yang menjadi pemohon. Kalau dalam hal pembubaran partai politik pemohonnya itu hanya pemerintah. Nah, ini yang banyak menimbulkan pertanyaan. Tapi ya kenapa pertanyaan gitu? Karena pertanyaannya begini, bagaimana kalau partai yang tidak dibubarkan itu justru partai dari pemerintah yang berkuasa? Gitu kan? Ada pertanyaan demikian. Makanya ini sering menjadi perdebatan, tapi tidak tahu. Tapi kan selama dia masih menjadi hukum positif, Mahkamah Konstitusi tetap harus tunduk kan. Dia tidak boleh melanggar undang-undang gitu kan. Jadi hanya pemerintah yang kemudian yang boleh menjadi pihak dalam permohonan pembubaran partai politik. Nah, kalau perselisihan hasil pemilihan umum siapa? Itu bisa kalau pemilihan tergantung pemilihannya. Kalau pemilihan anggota DPD, maka yang boleh menjadi pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota DPD peserta pemilu. Calon anggota DPD peserta pemilu. Tapi kalau Anda cuma menjadi bakal calon anggota DPD tapi tidak menjadi peserta, ya nggak boleh menjadi pemohon pengujian hasil. Bagaimana mau menjadi pemohon orang? Anda tidak ikut kontestasi, kan tidak ada hasilnya. Dan itu pun ada pembatasan lagi. Kalau misalnya selisih suara yang dipersengketakan itu signifikan, misalnya. Ini adalah kan anggota DPD itu kan 4. 1, 2, 3, 4. Ini ada yang kelima. Seharusnya yang keempat ini bukan orang ini yang menang, tapi saya. Nah. Oh, kalau begitu boleh. Nah, tapi tiba-tiba ada yang mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada yang di pemohon yang di urutan ke-7. Nah, saya harusnya bukan di urutan ke-7, tapi di urutan ke-6. Ya kalaupun misalnya permohonannya benar kan tetap tak terpilih. Cuma 4 yang dipilih kan. Nah ini yang namanya tidak signifikan. Yang begitu itu ya permohonannya tidak akan masuk, tidak akan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi gitu.
Itu yang namanya signifikansi. Lalu kalau pemilihan presiden dan wakil presiden siapa? Ya tentu calon presiden, pasangan calon presiden dan wakil presiden, peserta pemilu itulah yang harus bertindak sebagai pemohon. Kalau untuk calon anggota DPR itu adalah partai politik peserta pemilu, itu yang bisa menjadi pemohon. Kalaupun di dalam praktik misalnya saudara melihat ada perorangan yang mengajukan diri sebagai pemohon untuk perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR atau DPRD kabupaten kota, provinsi juga gitu ya. Maka dia harus mendapatkan persetujuan dari partainya. Nah, yang lucu sekarang ini karena kontestasinya ini makanya yang menyebabkan pemilu kita jadi mahal, ini salah satunya juga. Karena kan orang per orang itu di dalam partai itu kayaknya dibiarkan berkompetisi gitu kan. Sehingga ini jor-joran. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bersengketa sesama intern partai. Si A dari partai X gitu melawan si B juga dari partai X. Inilah yang namanya sengketa jeruk makan jeruk gitu. Itu yang banyak terjadi di Mahkamah Konstitusi. Kan mereka harus sama-sama mendapatkan persetujuan partainya. Yang jadi lucu kan, Anda terbayang nggak? Si ini mengajukan gugatan terhadap orang lain dalam satu partai, diberikan persetujuan oleh partainya. Ini diberikan persetujuan juga oleh partainya. Berarti kan partainya sendiri yang ribut gitu kan? Itu dia minta Mahkamah Konstitusi untuk memutus gitu kan? Ini celaka ini. Inilah yang terjadi dalam praktek kita sekarang. Ya, tapi itulah fakta yang terjadi walaupun di luar logika. Kan memang hukum itu kadang-kadang berada di luar logika. Makanya ada seorang Hakim Oliver Wendell Holmes namanya, dari Hakim Agung Amerika itu kan mengatakan, law has never been logic katanya. Hukum itu tidak sesuai dengan logika. Misalnya begini, ini contoh yang ekstrim kan. Ada peraturan daerah yang melarang Anda memberikan, gini misalnya. Biasanya menurut secara moral, ketika Anda memberikan, misalnya ada orang peminta-minta, Anda memberikan uang kepada peminta-minta, itu kan perbuatan mulia kan. Tapi ketika ada pemerintah daerah yang membuat peraturan daerah misalnya, dilarang mengemis di pinggir jalan, lalu Anda memberikan uang kepada orang di pinggir jalan, Anda melakukan perbuatan melawan hukum. Masuk akal nggak itu? Itu kan di luar logika, makanya dikatakan law has never been logic. Hukum itu tidak selalu sesuai dengan logika. Karena itu kan tidak logis jadinya kan. Gimana saya mau menolong orang kok tiba-tiba saya dianggap melakukan perbuatan melawan hukum? Ya karena ada perdanya yang melarang itu. Orang mengemis di pinggir jalan gitu. Oke, itu cerita lain. Kecuali nanti kalau ada kuliah filsafat hukum baru kita teruskan pertanyaan itu. Nah, itu yang boleh. Nah, kalau dalam impeachment presiden dan wakil presiden tentu saja yang mengajukan itu adalah DPR. Jadi DPR lah yang harus menginisiasi permohonan ke Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa presiden dan atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum. Nah, kita lanjutkan kalau tentang alat bukti. Ya, yang diakui sebagai alat bukti kira-kira tidak terlalu jauh berbeda dengan peradilan umum. Yaitu ada ada surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli. Cuma di Mahkamah Konstitusi itu istilahnya bukan saksi ahli tetapi ahli gitu kan. Lalu ada keterangan para pihak, kemudian ada petunjuk. Nah, yang F itu ada alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Nah, itu diterima sebagai alat bukti ya di Mahkamah Konstitusi. Tentu perolehannya harus sah gitu ya. Tapi biasanya kalau alat bukti di Mahkamah Konstitusi kan terutama dalam pengujian undang-undang kan ya buat apa juga. Anda kan sekarang Anda tinggal klik di misalnya kalau di Badan Legislasi DPR misalnya, itu kan sudah muncul undang-undangnya. Tinggal Anda mengambil dari situ saja. Atau dari lembaran negara kan sudah bisa di-download langsung kan sekarang kan. Ya itu pasti sah orang itu diambil dari laman resmi. Jadi Anda tidak perlu mencuri undang-undang kan. Memang sudah disediakan untuk terbuka untuk umum kan. Ya. Jadi tidak perlu mempertanggungjawabkan perolehannya gitu lah. Nah, di dalam kita lanjutkan setelah itu semua terjadi baru ada namanya pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan ini biasanya akan diperiksa oleh panel hakim yang anggotanya paling sedikit 3 orang. Panel hakim ini. Nah, panel hakim ini kemudian akan memeriksa permohonan Anda dan kemudian
Walaupun sudah kelengkapannya diperiksa oleh panitra ya, hukum datar. Tapi kan ini sekarang diperiksa permohonannya. Nah disinilah misalnya yang sering terjadi misalnya surat kuasanya umpamanya ya. Ada yang lupa ditandatangani misalnya. Atau di depan disebutnya yang menerima kuasa ada 5 orang tapi penandatangan kuasanya tidak 5-5-nya. Nah ini harus dibedakan. Kalau yang mengajukan permohonan ditandatangani oleh 1 orang tidak masalah. Karena sepanjang di surat permohonannya itu mengatakan misalnya kami si A, si B, si C. Baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama siapa gitu. Nah kalau Anda mengajukan permohonan menandatangani sendiri tidak masalah. Tadi kalau pernyataan itu nggak ada di depan, kan susah. Ini akan ditanya oleh hakim. Nah yang begini-begini akan diperiksa di pemeriksaan pendahuluan. Itu satu. Misalnya juga kalau permohonan Anda tidak lengkap. Anda kurang lengkap itu menguraikan apa kerugian konstitusional Anda sehingga Anda mengajukan permohonan. Nah, itu diminta melengkapi. Nah, kemudian juga termasuk Anda itu sumir sekali Anda mendalilkan ini bahwa pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Tambahlah argumentasinya itu. Buat Anda yang baru pertama kali beracara di Mahkamah Konstitusi, mungkin akan menganggap ini hakimnya kok mengarahkan sih gitu ya. Tapi itu memang diwajibkan. Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatakan hakim itu wajib memberi nasihat pada pemohon maupun permohonannya. Pemohon maupun permohonannya. Jadi termasuk isi permohonannya. Itu wajib diberikan nasihat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya nanti ketika pemeriksaan persidangan lancar. Nggak lagi kita berbicara soal-soal begini gitu loh. Karena apa? Karena beracara di Mahkamah Konstitusi itu tidak ada kewajiban untuk didampingi lawyer. Dia bisa juga maju sendiri. Jadi di Mahkamah Konstitusi tidak seperti sistem di RO. Tidak menerapkan prinsip yang namanya verpflichte Prokurerstelling. Tidak ada kewajiban untuk didampingi atau diwakili oleh lawyer. Dia bisa datang sendiri. Dan ini sering terjadi. Itu biasanya orang Medan itu suka sendiri itu dulu itu datang itu. Kalau ini saya tanya dulu yang dari daerah sana nih. Dan menang. Ada beberapa yang menang. Ada juga dari Banyuwangi yang tidak didampingi lawyer juga dia menang. Nah, tapi memang kita terus terang ya tentu saja hakimnya akan kesulitan, komunikasinya mungkin tidak akan selancar ketika didampingi lawyer ya. Karena kan ada istilah-istilah hukum yang kalau orang umum belum tentu paham gitu, walaupun dia profesor gitu. Kan makanya hukum disebut disiplin tertutup kan di situ. Hanya orang sarjana hukum yang ngerti dengan istilah-istilah itu, gitu ya. Kalau misalnya ini, misalnya orang masyarakat awam mungkin tidak bisa membedakan permohonan ditolak dengan permohonan tidak dapat diterima. Atau masyarakat awam mungkin tidak akan mengerti dengan pengertian dilepaskan dari tuntutan hukum dengan dibebaskan dari segala tuntutan. Padahal itu dua hal yang secara hukum berbeda kan. Nah yang hal-hal yang seperti itu kan hanya ini kalau didampingi oleh lawyer. Tetapi memang di Mahkamah Konstitusi memang tidak mewajibkan itu. Tujuannya sih baik sebenarnya. Tujuannya adalah untuk membuat pencari keadilan itu makin dekat, merasa makin dekat dengan dan tidak semudah mungkin dia bisa mendapatkan keadilan. Tujuannya itu. Makanya di Mahkamah Konstitusi kan tidak dipungut biaya dan ini ya. Nah, itu. Nah, pernah kejadian ini. Ada satu ini rupanya lawyernya mengatakan di dalam tagihannya kepada kliennya kan menyebutkan biaya berperkara di Mahkamah Konstitusi. Akhirnya kan orang ribut. Ya kita lah yang ribut yang di Mahkamah Konstitusi. Di mana ceritanya orang di sini tidak ada pungutan biaya? Rupanya yang dia maksud itu adalah biaya dari Jambi terbang ke Jakarta, kemudian cari hotel di situ dalam rangka berperkara di Mahkamah Konstitusi. Nggak ada urusannya dengan kita. Jadi, tapi dia menyebutnya biaya berperkara. Benar juga ya. Biaya berperkara di Mahkamah Konstitusi. Karena kan nggak mungkin juga jalan kaki dari Jambi ke Jakarta kan. Pastilah pakai pesawat atau paling enggak pakai bus atau apa gitu ya. Nah. Oke, itu sekadar joke. Nah, kalau Anda melakukan perbaikan, lalu Anda akan diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan permohonan itu dalam waktu 14 hari. Nah, 14 hari. Nah, kalau dalam waktu 14 hari itu ternyata perbaikan itu tidak juga dilakukan, maka mahkamah itu akan menganggap permohonan yang pertama itulah yang akan diteruskan ke sidang berikutnya.
Termasuk juga kalau ternyata permohonan pertama itu kacau balau, tidak karu-karuan sehingga mahkamah berpendapat ini nggak perlu sidang berikutnya, ya sudah selesai sampai di situ. Kemudian ya dalam rapat permusyawaratan hakim mungkin nantinya hakim akan mengatakan nggak ada gunanya nih memeriksa permohonan ini, orang nggak jelas apa yang dimaui, argumentasinya juga nggak karu-karuan. Itu termasuk jenis permohonan yang kabur, obscure libel itu kan, itu. Oke, kita teruskan dulu. Nah, sekarang kita setelah permohonan pemeriksaan pendahuluan, maka biasanya kalau itu setelah pemeriksaan pendahuluan lalu panel hakim itu akan melapor ke hakim pleno di rapat permusyawaratan hakim. Rapat permusyawaratan hakim itu akan kemudian menerima laporan itu. Lalu kemudian rapat permusyawaratan hakim akan memutuskan ini perkara perlu diteruskan ke pemeriksaan persidangan atau tidak. Kalau perkara ini sudah cukup jelas, baik cukup jelas dalam pengertian bahwa ini tidak ada gunanya untuk dilanjutkan. Karena misalnya ternyata perkara itu sudah pernah diputus sebelumnya gitu misalnya. Tapi pemohonnya tetap ngotot, enggak ini perkara ini berbeda. Nah, tapi hakim kan sudah punya semacam jurisprudensinya. Oh ini sudah pernah walaupun substansinya kelihatan berbeda tapi sebenarnya argumennya sama saja. Nah, tidak diteruskan ke pemeriksaan persidangan. Maka bisa saja setelah sidang pemeriksaan pendahuluan langsung dibawa ke rapat permusyawaratan hakim, langsung rapat permusyawaratan hakim memutuskan, oh ini perkara ini sudah bisa langsung diputus tanpa perlu pemeriksaan persidangan. Tapi biasanya kalau untuk substansi permohonan yang katakanlah ya memang memerlukan pemeriksaan persidangan, nah itu akan dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan. Pemeriksaan persidangan ini inilah yang kemudian akan pemohon itu diberikan kesempatan lagi untuk menyampaikan sekali lagi apa yang dimohonkan itu secara ringkas tentu saja. Nah kemudian kalau pengujian undang-undang, mahkamah kemudian akan memberikan kesempatan kepada pembentuk undang-undang baik DPR maupun presiden untuk memberikan tanggapannya. Mohon dicatat, kedudukan presiden dengan DPR dalam pengujian undang-undang ini bukan sebagai termohon, tetapi sebagai pemberi keterangan. Ya, sebab termohonnya itu adalah undang-undang. Undang-undang kan nggak bisa ngomong. Nah, itu. Ini yang membuatnya. Oleh karena itu, sesungguhnya Presiden dan DPR itu ketika memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi seharusnya dia nggak perlu dalam tanda petik nggak perlu menyerang permohonan, cukup memberikan keterangan saja. Mengapa pasal ini dirumuskan begini? Apa dasar pemikirannya? Apa yang terjadi selama pembahasan? Nah, apa tujuan yang hendak dicapai? Mengapa rumusannya menjadi demikian sehingga orang bisa menafsirkan berbeda? Itu aja yang diterangkan misalnya kan. Tapi dalam praktek kalau Anda lihat, nah ini ada juga sampai mahasiswa saya sampai tanya, kita itu kok seperti dieksepsi Pak oleh pembentuk undang-undang, baik DPR maupun presiden, karena legal standing kami dipersoalkan, kemudian soal kewenangan mahkamah persis seperti eksepsi katanya. Jadi sepertinya mereka itu sebagai termohon katanya. Ada benarnya juga, walaupun sebenarnya kita di Mahkamah Konstitusi sudah setiap saat juga memberikan nasihat kepada presiden dan DPR atau kepada pembentuk undang-undang, tidak perlulah mempersoalkan legal standing dan sebagainya. Itu kan mahkamah yang akan mempertimbangkan, cukup berikan keterangan saja bagaimana undang-undang ini dibuat, proses awal dan sebagainya. Jawab aja dalil-dalil pemohon itu sesuai dengan yang dimohonkan. Tapi tetap saja juga ya seperti mengeksepsi itu. Nah, dalam pemeriksaan ini juga ya tentu saja baik pemohon maupun pembentuk undang-undang itu diberikan kesempatan untuk menghadirkan ahli dan saksi. Biasanya kalau pengujian undang-undang sih yang lebih banyak didengar keterangan itu ahli. Kalau saksi kan tinggal menerangkan faktanya saja, ya. Apa yang terjadi dalam persidangan gitu biasanya. Yang banyak didengarkan itu adalah ahli biasanya kalau dalam pengujian undang-undang. Nah, satu tadi yang saya lupa juga menyampaikan, boleh juga pemohon itu tidak diwakili oleh lawyer, tapi dia juga bisa didampingi. Nah, yang mendampingi itu tidak harus lawyer. Bisa saja orang lain bisa diwakili atau didampingi. Apa perbedaan antara diwakili dengan didampingi? Kalau diwakili,
atau kalau Anda memberikan kuasa kepada seseorang, maka si kuasa ini punya hak berbicara. Jadi prinsipal maupun penerima kuasanya berhak berbicara. Tapi kalau dia hanya sebagai pendamping, dia nggak mempunyai tidak mempunyai hak untuk berbicara langsung kepada mahkamah. Jadi dia hanya boleh bisik-bisik kepada orang yang didampingi, kepada pemohonnya, gitu. Nah. Pernahkah ini terjadi? Sering, dulu. Ada dulu, saya merasa lucu juga ini ya. Ada ini seorang laki-laki, bapak-bapak yang menjadi pemohon di Mahkamah Konstitusi, dia minta istrinya terus mendampingi. Ini saya bilang, bapak ini on bekuam atau bagaimana gitu kan? Dia kok seperti tidak cakap gitu kan, harus didampingi oleh, justru ya mungkin dia merasa pede kalau didampingi istrinya, tapi ya sudahlah, itu kan haknya dia. Dan memang benar, dia selalu didampingi oleh istrinya sampai permohonan diputus oleh mahkamah gitu ya. Itu boleh. Kalau orang lain juga mendampingi boleh, misalnya kawan atau apa, dan tidak mesti sarjana hukum. Dan yang menerima kuasa sebagai penerima kuasa pun tidak mesti advokat. Boleh yang bukan advokat juga di Mahkamah Konstitusi. Tidak harus advokat. Tapi kalau advokat, ketika dia bersidang di Mahkamah Konstitusi harus pakai toga. Kalau dalam peradilan umum kan, kalau dalam perkara pidana saja Anda pakai itu ya, pakai toga ya. Kalau perkara perdata tidak. Nah, mengapa dalam perkara pidana itu Anda harus pakai toga? Karena disitulah Anda sebagai lawyer yang harus berhadapan dalam posisi yang setara dengan penuntut umum. Makanya harus sama-sama pakai toga. Sebagai sesama standar magistratur kalau dalam bahasa Belanda kan. Jadi harus berhadapan, makanya saling itu untuk memberikan pemahaman secara hukum bahwa antara terdakwa dengan penuntut umum itu mempunyai posisi yang setara. Nah, hakim sebagai pemutus, maka dia sama-sama pakai itu. Nah. Tapi kalau di Mahkamah Konstitusi, sebenarnya mengapa lawyer itu diwajibkan untuk memakai toga, itu sebenarnya lebih untuk memberikan penghargaan kepada pemohon sebenarnya. Karena dia sebagai warga negara yang hendak mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, artinya dia keberadaan dia sangat dihargai gitu. Oleh ini gitu, sebenarnya dasar pertimbangannya dulu mengapa kewajiban memakai toga bagi advokat yang wakili itu itu diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi. Saya lupa nomornya. Kalau saya tidak salah itu dalam peraturan Mahkamah Konstitusi tentang tata cara persidangan ya. Oke, itu tentang tentang pemeriksaan persidangan. Nah, sekarang ketentuan umum mengenai putusan ya. Ya, sama saja kalau kita lihat format putusan Mahkamah Konstitusi itu sama juga formatnya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa itu kan, itu irah-irahnya sama. Nah, tapi yang harus dimuat itulah identitas para pihak, kemudian ada ringkasan permohonan, kemudian pertimbangan mahkamah terhadap fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan, lalu pertimbangan hukumnya apa yang menjadi dasar putusan, atau yang ini yang sering disebut dengan ratio decidendi itu ya. Nah, itu. Lalu amarnya. Dari dalam amar putusan apa ini? Lalu hari tanggal putusan dan nama hakim konstitusi serta panitranya, panitera penggantinya yang ini. Nah, kalau putusan itu tentu keharusannya adalah memang harus melalui musyawarah mufakat. Diusahakan agar putusan itu bulat gitu ya. Tapi kalau tidak bisa, ya apa boleh buat, dia diambil dengan suara terbanyak. Nah, bagaimana dengan hakim yang berbeda pendapat? Hakim yang berbeda pendapat, pendapat hakim yang berbeda itu harus dicantumkan dalam putusan. Ini adalah bagian dari prinsip keterbukaan. Jadi pendapat hakim yang berbeda itu harus disampaikan dalam putusan. Dissenting opinion. Waktu awal-awal Mahkamah Konstitusi berdiri, itu banyak orang membaca putusan MK itu keliru kan. Dipikirnya putusan dissentingnya itu yang manukan gitu kan. Yang mengikat gitu kan. Tapi ya tidak ya, yang putusannya tetap bersama. Nah, yang putusan yang dibuat bersama-sama itulah yang mengikat ya.
Termasuk mengikat hakim yang berpendapat berbeda itu. Tetapi untuk menyatakan kepada publik prinsip keterbukaan bahwa ada hakim yang berbeda pendapat, nah itu silakan. Itu harus juga diketahui oleh publik. Artinya mahkamah hendak menyampaikan, oh publik juga berhak tahu loh bahwa ada perbedaan pendapat di kalangan hakim gitu ya. Memang ada plus minusnya kalau soal ini. Ya. Kalau dulu sebelum lahirnya Mahkamah Konstitusi, saya kira di Indonesia belum ada praktek dissenting opinion itu. Setelah lahir Mahkamah Konstitusi baru ada itu prakteknya. Makanya adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang orang Medan bilang itu beti itu, beda tipis itu kan. Nah itu. Ada putusan 5-4 kayak putusan adu penalti aja gitu kan. Sering itu. Tapi itu tidak masalah ya, karena yang mengikat ya tetap yang suara mayoritas. Nah, bagaimana kalau tiba-tiba tidak bisa putusan diambil dengan suara terbanyak? Gimana mungkin Pak? Ya bisa saja. Kan pleno hakim itu minimal 7, harus 9 tapi minimal 7. Ya. Berarti kan ada kemungkinan 8 kan? Ada kemungkinan 8. Nah bagaimana kalau suaranya 4-4? Nah ini. Kalau suaranya 4-4, sekarang pertanyaan begini. Suara hakim ketua itu yang di 4 itu, ketua hakim sidang itu ada di mana? Nah itulah yang jadi putusan. Ini nggak enak sebenarnya putusan. Saya dulu mengatakan selama saya jadi hakim mudah-mudahan saya tidak pernah mengalami putusan yang begini itu. Karena nggak enak itu kan. Seperti putusan Cohen itu kan. Oh enggak kamu sini gitu kan. Nah, seperti begitu rasanya itu. Walaupun itu legal ya itu legal. Tapi kok dari segi legitimasi kok rasanya enggak kena gitu. Nah, itu mengenai putusan. Nah, dalam langkah pembuatan putusan itu setiap hakim itu diwajibkan untuk memberikan pendapat hukumnya. Ini yang disebut dengan legal opinion ya. Ya. Termasuk pendapat hukum jika mengatakan ya saya setuju dengan pendapat, saya ikut pendapat hakim yang lain gitu ya. Boleh juga gitu loh. Tetapi tidak boleh abstain. Nah, yang dia harus membuat pendapatnya, tidak boleh abstain. Nah, walaupun pendapatnya singkat, yang penting dia berpendapat. Ya, gitu ya. Nah, kapan putusan Mahkamah Konstitusi itu mulai berlaku? Dia mulai berlaku adalah sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Itu diatur di pasal 47 ya. Jadi sekitar selesai diucapkan di dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Biasanya nanti kan hakim ketua itu akan mengatakan demikian putusan diucapkan pada hari ini tanggal bulan tahun sekian jam sekian oleh 9 hakim konstitusi yaitu ini dan didampingi oleh panitera pengganti ini. Tok. Mulai berlaku. Setelah selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Itu mulai berlaku. Nah, kalau di Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan salinan putusan biasanya itu langsung didapat. Ya. Karena itu memang haknya dari pemohon dan para pihak ya. Semua itu begitu selesai sidang ya tinggal tunggu berapa saat saja, mungkin 20 menit lagi salinan putusannya akan Karena ketika di Mahkamah Konstitusi itu mengucapkan putusan, kan putusannya sendiri bisa dilihat itu karena ditampilkan di layar. Itu ditampilkan di layar. Sehingga semua pihak juga mengetahui kalau misalnya ada kesalahan ketik langsung diperbaiki di situ sehingga tidak ada pertanyaan lagi. Kan tidak perlu lalu ada renvoi gitu kan, karena sudah diucapkan pada situ di dalam sidang yang terbuka itu sehingga publik sudah mengetahui semua. Nah, itu mengenai putusan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, 7 hari kerja sejak permohonan dicatat itu harus disampaikan kepada DPR dan Presiden dan juga kepada Mahkamah Agung. Nah, kemudian siapa saja pihak yang bisa diminta keterangan oleh Mahkamah Konstitusi? Siapa saja. Tapi tentu saja yang pertama adalah pembentuk undang-undang. Kemudian yang berikutnya siapapun yang dipandang penting. Bisa orang perorangan, ya, bisa juga lembaga gitu ya. Nah, Mahkamah Konstitusi juga bisa menghadirkan ahlinya sendiri. Kalau ternyata Mahkamah berpendapat dari ahli yang diajukan oleh pemohon atau dari para pihak, Mahkamah belum bisa diyakinkan. Mahkamah bisa
meminta sendiri. Nah, mengajukan ahli sendiri. Boleh itu. Dan juga mahkamah juga menerima yang namanya keterangan ad informandum. Jadi kalau ada pihak-pihak yang merasa peduli dengan Mahkamah Konstitusi, tetapi dia tidak mau menjadi pemohon, tapi dia berpandangan kira-kira mahkamah ini perlu keterangan saya ini. Dia bisa mengajukan namanya keterangan ad informandum. Ad informandum. Nah, itu yang namanya prinsip amicus curiae. Amicus curiae itu friend of the court, sahabat pengadilan. Ini biasanya dulu mulai diterapkan kalau tidak salah dimulai dari hukum lingkungan dulu. Nah, jadi dia sebenarnya tidak menjadi pihak dalam suatu permohonan, tetapi dia ingin membantu pengadilan dengan memberikan keterangan yang mungkin dibutuhkan oleh pengadilan. Amicus curiae, dia sebagai sahabat pengadilan, friend of the court. Nah, keterangannya bersifat ad informandum, artinya apa? Hakim tidak terikat, mau menggunakan boleh, bahkan juga mau menggunakan secara diam-diam pun tidak apa-apa. Karena itu ad informandum, jadi tidak ada kewajiban bagi hakim untuk menyebutkan dalam pertimbangan hukumnya. Nah, tapi biasanya walaupun begitu, kalau dipergunakan hakim juga akan mengatakan, karena ini bagian dari etika ya. Mahkamah juga telah menerima keterangan ad informandum dari ini, disebutkan biasanya. Kalau disebutkan begitu berarti keterangannya dipertimbangkan oleh mahkamah gitu. Oke. Ini yang tadi saya katakan juga, kalau misalnya Mahkamah Agung memeriksa peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sementara undang-undang yang menjadi dasar dari pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang itu sedang diperiksa di Mahkamah Konstitusi, maka pemeriksaan di Mahkamah Agung itu harus dihentikan dulu. Stay namanya itu. Sampai ada putusan dari Mahkamah Konstitusi. Nah, bagaimana kalau suatu undang-undang sedang diuji di Mahkamah Konstitusi, apakah dia otomatis tidak berlaku? Tidak. Di Mahkamah Konstitusi itu berlaku yang namanya presumption of constitutionality. Jadi praduga konstitusional. Selama belum ada putusan Mahkamah Konstitusi, maka undang-undang yang diuji di Mahkamah Konstitusi tetap berlaku. Tak berlaku dia. Nah, itu. Nah, kalau sudah dinyatakan bertentangan dengan undang-undang dasar, barulah dia tidak berlaku. Dan itu pun kan tidak seluruhnya. Bisa aja satu pasal, satu ayat, bahkan satu kata gitu kan. Nah, itu ya. Nah, putusan ini kemudian kalau sudah diputus disampaikan kepada pembentuk undang-undang, DPR Presiden dan juga Mahkamah Agung. Nah, kemudian Mahkamah akan menyatakan materi muatan ayat, pasal atau bagian tertentu dari undang-undang yang dimohonkan pengujian itu jika terbukti bertentangan dengan undang-undang dasar itu tidak dapat diujikan kembali. Kalau ada suatu ketentuan di dalam undang-undang sudah dimohonkan pengujian dan dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, sebenarnya tidak boleh lagi diajukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi. Tetapi ada pengecualian. Pengecualian itu begini. Kalau ternyata dulu alasan pengujian itu, alasan pertentangan dengan undang-undang dasar yang digunakan itu berbeda, nah ini biasanya mahkamah akan menerima lagi. Boleh. Tapi belum tentu juga akan dikabulkan. Di dalam pertimbangannya akan disebutkan, benarkah Anda ini menggunakan alasan yang berbeda dengan yang permohonan sebelumnya? Kalau ternyata hanya kulitnya saja mengatakan alasan yang berbeda, tapi argumentasinya sama saja, biasanya mahkamah akan mengatakan ya sudah ini tidak dapat diterima lagi karena sesungguhnya permohonannya sama saja gitu. Itu. Nah, oke, kalau sengketa kewenangan lembaga negara, saya kira tidak perlu saya banyak lagi persoalkan di sini karena Anda bisa bacalah di situ dan ini perkaranya juga jarang terjadi ya. Yang paling banyak ya pengujian undang-undang. Dan permohonannya biasanya lebih sederhana. Kalau permohonan kan tinggal mendalilkan saja bahwa Anda itu adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Lalu apa yang Anda merasa dirugikan? Kemudian siapa lembaga yang menjadi termohon? Nah, lalu apa yang Anda minta? Tentu adalah permintaan bahwa kewenangan itu dikembalikan kepada kewenangan pemohon. Itu ya kalau ini. Nah, memang dalam ketentangan Undang-Undang Dasar ini ada pengecualian siapa lembaga negara yang tidak bisa menjadi pihak dalam permohonan pengujian undang-undang. Itu adalah Mahkamah Agung.
Nah ini juga banyak dipertanyakan gitu ya orang gitu ya. Tapi ya sekali lagi selama ketentuan ini masih ada dan Mahkamah Konstitusi tentu tidak mempunyai kemungkinan lain selain melaksanakan ketentuan ini. Ya demikian juga pembubaran partai politik tadi saya sudah sampaikan kalau terbukti dia misalnya asasnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau ideologinya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau kegiatannya atau tujuan yang tidak dicapai, maka partai politik itu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan demikian maka pemerintah tinggal mencabut status badan hukumnya. Nah, tapi ini ada batas waktunya. Dia harus diputus dalam waktu 60 hari kerja sejak dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi. Nah yang tidak ada batas waktunya itu adalah permohonan pengujian undang-undang. Ini yang banyak dipertanyakan oleh teman-teman aktivis khususnya. Mengapa sih dalam pengujian undang-undang tidak bisa ditentukan batas waktu? Memang tidak mungkin. Tidak mungkin itu bagaimana? Salah satunya itu yang menyebabkan tidak mungkin itu adalah kita memang tidak tahu kapan perkara itu akan berakhir. Sebab begini, kan acap kali dia tidak mungkin dapat ditentukan batasnya itu karena pemohon juga. Misalnya pemohonnya sudah dikatakan, udahlah Anda tidak usah mengajukan banyak ahli lah. Cukup ahli hukum tata negara satu saja. Anda buat apa lagi mengajukan 2 ahli hukum tata negara lagi? Toh keterangannya akan sama gitu misalnya. Tapi pemohon tetap aja minta, udahlah yang mulia kami tetap mengajukan 3 ahli. 3 ahli hukum tata negara, 3 ahli hukum pajak misalnya, 3 ahli hukum pidana gitu. Semuanya itu harus kita periksa kan. Nah, kita tidak tahu itu kapan akan berakhir. Kemudian juga pembentuk undang-undang juga mempunyai hak yang sama. Kadang-kadang ada pihak terkait juga. Pihak terkait juga bisa mempunyai hak yang sama. Tidak mungkin kita menentukan batas waktunya. Saya pernah katakan, satu-satunya pembatasan yang bisa dilakukan adalah begini misalnya. Nah, jadi karena kita tidak tahu kapan sidang terakhirnya kan. Satu-satunya pembatasan yang mungkin dilakukan dalam pengujian undang-undang adalah menentukan bahwa permohonan harus sudah diucapkan putusannya dalam waktu sekian hari sejak sidang terakhir. Nah, kalau sejak sidang terakhir batasannya boleh. Karena mungkin kan kapanpun sidang terakhir dari situlah kemudian dihitung waktunya kan. Tapi kalau ditentukan misalnya dalam waktu seperti tadi ya, 60 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK, tiba-tiba masih ada ahli yang harus didengar, kan bisa lewat itu. Nah, itu. Makanya dalam permohonan pengujian undang-undang sulit untuk menentukan batas waktu. Tetapi karena alasan itu pula, ya saya sering ketika masih berada di sana saya mengatakan, jangan karena alasan ini kemudian ada perkara yang sampai berulang tahun. Artinya 1 tahun belum diputus gitu kan. Kan masa pakai tiup lilin lagi artinya gitu kan perkaranya. Itu yang sering saya sampaikan secara bergurau di sana. Nah, ini tadi saya sampaikan bahwa pelaksanaan kalau untuk pembatalan parpol itu tinggal membatalkan pendaftaran badan hukumnya di pemerintah atau pendaftarannya pada pemerintah. Nah, hasil pemilu. Nah, ini tentang hasil pemilu ini saya hanya ingin menyampaikan begini saja. Waktu saya masih sampai berapa? Yang hari Masih 15 menit lagi. untuk presentasi. Nanti tanya jawabnya sekalian di sesi kedua. Sesi kedua langsung. Oke, gitu ya. Baik, kalau gitu saya teruskan. Untuk perselisihan hasil pemilu. Perselisihan hasil pemilu ini, nah ini biasanya Anda yang favorit ini. Karena banyak kliennya biasanya di sini kan. Kalau dari daerah-daerah. Terutama dari daerah-daerah yang ya selama kalau saya masih ada di situ tuh dari daerah biasanya di Bali kayaknya jarang lah. Bali, Yogyakarta itu paling sedikit perkara hasil pemilunya. Ya. Mungkin karena di Bali tidak terlalu banyak yang membuat pilu ya. Sehingga tidak ada ininya. Hasil pemilunya sedikit dibawa ke sana gitu. Hampir ini ya. Ya jujur kacang hijau barangkali ya. Ya ini ya. Kalau untuk pemeriksaan perselisihan hasil pemilu ini sebenarnya perkaranya sederhana. Sederhananya itu kan begini. Bagi hakim itu kan tinggal melihat. Misalnya untuk pemilihan anggota apapun, misalnya anggota DPR.
atau anggota DPD. Kan Anda tinggal melihat di situ. Di dapilnya misalnya. Kalau anggota DPD kan dapil provinsi. Di Provinsi Bali umpamanya, berapa sih jumlah pemilihnya yang terdaftar gitu kan? Misalnya 3 juta. 3 juta pemilih yang terdaftar. Lalu berapa sih pemilih yang menggunakan hak pilihnya? Kan belum tentu 3 juta juga. Nah, nanti KPU akan mengatakan yang menggunakan hak pilihnya sekian. Dari yang menggunakan hak pilih itu berapa sih suara yang sah? Nah, kan akan terlihat suara yang sah segini. Nah, sekarang kita cocokkan dengan dalil pemohon. Pemohon mengatakan jumlahnya sekian. Loh, ini kok melebihi jumlah suara yang sah? Ya pasti Anda ngarang-ngarang ini gitu kan. Nah, itu sebenarnya gampang memeriksa perkara. Yang membuat tidak gampang itu adalah jumlahnya terlalu banyak. Itu aja, kita pusing juga kan. Di Mahkamah Konstitusi kan hakimnya cuma 9. Tapi perkaranya kan ratusan kalau sudah sengketa hasil itu. Tapi sesungguhnya perkaranya sederhana. Nah, cuma saja sekarang kan ya kalau sudah untuk urusan melakukan kecurangan biasanya kreativitas itu muncul macam-macam ya. Nah, ini yang kita suka dalam memeriksanya, kadang-kadang lucu, kadang-kadang menjengkelkan gitu ya. Ketika memeriksa ininya. Ada yang ya macam-macam lah caranya. Kalau dulu terutama di awal itu agak kasar lah gitu. Ini lagi saya ceritain saya masih ingat juga, bukan karena ini ya. Ada satu perkara, jadi rupanya ini di dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi itu terbuka faktanya. Ini rupanya pemilunya digelar di lapangan terbuka. Tiba-tiba turun hujan. Ini kan jadi kacau lalu kan. Kacau dipindahkan ininya. Dipindahkannya. Tapi pencoblosan sudah selesai. Dipindahkannya itu mestinya kan dibawa ke tempat yang teduh. Ini enggak. Dibawa pulang ke rumah ketua ininya. Ketua KPPS-nya. Lalu dia hitung sendiri di situ. Terpaksa lah kita suruh pemungutan suara ulang di sana kan. Nah itu. Ada juga kalau di daerah-daerah timur, misalnya yang di Papua itu yang paling sering terjadi perkara itu. Kan ada pakai sistem noken itu. Ada yang mengatakan nokennya diberikan kepada ini. Oh enggak, salah yang mulai saya kepala suku. Semua kepala suku kan. Yang pakai datang mengatakan, enggak ini kepala suku besar itu saya. Nah kita terpaksa kita kemudian akhirnya ya harus menghadirkan pendapat ketiga kan. Mana yang sesungguhnya terjadi. Nah itu yang sering rumit. Karena kan sistem noken di sana bisa ada yang memberikan suaranya juga bulat ternyata gitu kan. Ada juga yang dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka gitu kan. Caranya pun berbeda-beda. Kan ada juga cara misalnya kepala sukunya berdiri di depan ini, kemudian ininya ngikut di belakangnya. Jadi di mana kepala sukunya berdiri misalnya kalau kalau calon anggota DPD misalnya ya. Nah, jadi di situ. Dia yang diberikan suaranya ini bisa dapat 0 yang lainnya gitu. Itu mungkin terjadi. Nah, tapi karena ada yang mengatakan itu adalah bagian dari budaya yang masih harus dipertahankan, akhirnya masih diterima cara seperti itu oleh mahkamah. Walaupun sudah banyak kritik yang mengatakan tidak bisa lagi digunakan itu. Akhirnya komprominya dari mahkamah bukan kompromi dalam arti apa, tapi dalam arti agar nanti di masa yang akan datang akan lebih baik itu begini. Di daerah-daerah yang menggunakan sistem noken tetapi kemudian sudah pernah menggunakan prinsip pemilihan langsung, tidak boleh lagi kembali ke noken. Nah itu akhirnya diputuskan oleh mahkamah demikian. Nah, sehingga sekarang praktis tidak semua lagi di daerah-daerah di Papua itu boleh menggunakan sistem noken. Ini cerita sedikit soal ya. Oke. Nah, apa yang perlu penting Anda garis bawahi ketika Anda membuat permohonan perselisihan tentang hasil pemilu ini, saya perlu garis bawahi itu ini. Anda harus benar-benar fokus argumentasi Anda kepada sengketa hasil. Jangan membuat argumentasi yang lain-lain karena itu tidak akan dipertimbangkan oleh mahkamah. Misalnya Anda membuat dalil seandainya pasangan misalnya seandainya partai ini tidak membuat kampanye jor-joran, maka suaranya pasti akan jadi pada pemohon gitu. Bagaimana membuktikan itu? Itu kan
ngarang-ngarang namanya itu kan. Ya, belum tentu juga kan. Oh. Seandainya tidak diberikan bansos ke sana, pasti suaranya tidak akan. Nah, tapi bagaimana membuktikannya? Kan sekarang ada kampanye dari kawan-kawan aktivis kita. Ambil uangnya, jangan kasih suaranya, kan ya kan gitu. Bisa saja ada serangan fajar, tapi serangan fajarnya berhasil apa tidak kan belum tentu juga kan. Nah, pemilih sekarang yang nggak tahu ini pemilih cerdas atau pemilih oportunis ini kan, kita nggak tahu juga. Kadang-kadang sudah tahu yang demikian ya boleh diterima-terima aja. Besok dia pakai baju kaos ini, datang lagi mendatangi kampanye pakai baju kaos lain. Akhirnya setelah selesai pemilu dipajanglah baju kaosnya. Ternyata ada beberapa partai di situ kan. Nah, itu biasa kan sekarang fenomena seperti itu. Nah, yang saya maksud fokus itu adalah begini. Misalnya, seharusnya perolehan suara dari klien kami adalah sekian. Anda membuktikan gimana? Nah, karena satu, suara yang sah di TPS ini adalah sekian. Tetapi karena terjadi kesalahan menjumlahkan dan itu kami sudah mengajukan keberatan, bukti keberatannya adalah ya bukti P sekian. Tapi tidak ditanggapi oleh misalnya penyelenggara pemilu di sana. Nah, kami juga sudah menyatakan keberatan di tingkat kecamatan mengenai ini. Nah, ternyata buktinya P sekian, keberatan. Ada berita acara yang keberatan. Nah, Mahkamah akan mempertimbangkan yang begitu. Oh iya ternyata memang dari bawah. Walaupun hanya satu suara. Percaya atau tidak, saudara-saudara, ketika pertama kali sengketa pemilu ini dibawa ke Mahkamah Konstitusi, Partai Demokrat kalau tidak salah di Kabupaten Gianyar pernah kehilangan kursi karena beda 2 suara. Akhirnya suaranya diambil oleh PNBK waktu itu. Partai Nasional Banteng Kemerdekaan kalau tidak salah. Saya masih ingat kasusnya. Dan itu kalau tidak salah 2 suara itu di TPS di Batuan kalau tidak salah terjadi di Gianyar. Itu dari bawah sampai ke atas itu diakui. Artinya dari tingkat TPS memang keberatan itu ada. Dan ada buktinya. Bahwa mereka mengajukan keberatan. Ada selisih 2 suara. Jawabnya itu, udahlah nanti ketika pleno di kabupaten saja. Ketika pleno di kabupaten, dia mengajukan keberatan lagi. Ini sudahlah ini sudah masa terakhir, masa gara-gara 2 suara. Nanti udah silakan biar di Mahkamah Konstitusi saja. Katanya. Dia buktikan dan bukti itu ada. Akhirnya ya sudah kita putus. Ada hal untuk kami meyakinkan sampai kami kemudian melakukan pengecekan ke lapangan. Kemudian kami mengirim petugas ke Bali. Ada 2 kasus kalau kena salah waktu itu. Pemilu 2004 ya. Di Gianyar itu yang di kasus di Batuan itu, kemudian di Jembrana. Jadi ada 2 petugas dari Mahkamah Konstitusi yang turun ke lapangan memeriksa. Dan faktanya persis sama dengan keterangan yang terjadi dalam persidangan. Ya apa boleh buat, walaupun 2 suara hilanglah. Kemudian 1 kursi itu. Itu. Makanya saya katakan, kalau sepanjang menyangkut sengketa pemilu, itu Anda fokuslah kepada hitung-hitungan tentang suara. Jangan membuat dalil-dalil yang lain. Boleh Anda membuat dalil yang lain, tapi ujung akhirnya adalah kepada perolehan suara. Tapi jangan yang mengambang. Misalnya, suara yang seharusnya diperoleh oleh klien kami di TPS ini adalah sekian. Tetapi karena ada pelanggaran yang dilakukan oleh ini, sehingga perolehan suara kami tertulis sekian. Dan pelanggaran ini terbukti karena sudah diperiksa misalnya oleh Bawaslu dan itu diakui, bukti P sekian. Dan diakui bahwa terjadi kesalahan. Sudah. Berarti sudah itu bisa. Dalam pertimbangan mahkamah itu akan disebutkan argumen-argumen itu. Pemohon mendalilkan begini, termohon menjawabnya begini, kemudian fakta yang terjadi di persidangan seperti ini, maka mahkamah berpendapat permohonan ini beralasan gitu. Nah, terakhir baru kemudian dihitung. Nah, yang tidak boleh Anda lupakan juga adalah terakhir itu Anda harus meminta kepada mahkamah membatalkan SK dari KPU yang tentang perolehan suara itu. Jangan minta yang lain-lain. Itu satu, minta pembatalan itu. Yang kedua, lalu Anda harus menyampaikan berapa perhitungan suara yang benar menurut Anda. Itu. Kalau itu tidak ada di dalam permohonan, maka permohonan Anda akan diputus NO. Yang diputus sebagai permohonan yang kabur. Habis bagaimana? Hal yang harusnya Anda minta, Anda tidak jelaskan di sana. Itu makanya hati-hati, makanya cermatlah di dalam membuat permohonan khususnya tentang hasil pemilihan umum.
Karena ini memang benar-benar bermain jumlah suara. Itu. Buktikan bahwa apa yang Anda dalilkan, jumlah suara yang Anda dalilkan itu memang demikian, dan mengapa itu tidak terjadi, karena sebab-sebabnya itu buktinya semua ada. Maka Anda harus belajar menyusun daftar bukti yang sesistematis mungkin. Setiap keterangan yang selalu ditunjuk alat buktinya itu biasanya akan sangat bernilai ketika diperiksa oleh mahkamah. Misalnya Anda mengatakan, ternyata telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh ketua KPU ketika memberikan pengarahan yang ternyata langsung mengarahkan kepada Anda. Bukti P sekian gitu misalnya. Kalau P itu pemohon, kalau T itu termohon, kalau PT pihak terkait. Gitu ya. Nah, itu biasanya akan diberikan. Nah itu nanti kalau Anda sudah kalau sudah Anda dilantik sebagai advokat, itu setiap 5 tahun biasanya Mahkamah Konstitusi mengadakan pelatihan untuk ini. Khusus untuk perkara untuk sengketa pemilu dan pilkada. Jadi masing-masing, kalau dulu enak ngundangnya satu kan, peradi gitu saja. Sekarang peradinya mesti dibagi per marga gitu kan. Ada marga Girsang, ada marga Hasibuan, ada marga Pengeribuan gitu kan. Nah, tapi kemudian Mahkamah Konstitusi mengundang semua supaya tidak ada kenyemburuan. Termasuk juga yang dari KAI. Bahkan sekarang kok jadi kembali ke organisasi advokat makin kecil-kecil itu, saya juga sedih juga melihatnya ya. Mestinya sih kalau menurut saya ya, ini mumpung di sini ya saya sampaikan aja. Ini pandangan pribadi saya kan. Bagusnya memang satu organisasi advokat itu. Sebab nanti kan kita tidak tahu juga kalau ada yang nakal gimana. Berhenti di sini, loncat ke sana, di sana diterima. Ya. Ya. Ini kan kalau bahasa Balinya PKK namanya, pengacara kasat kisid ini kan. Kisid dari sini pindah ke sana gitu kan. Nah, ini. Tidak boleh begitu mestinya. Standar kode etiknya juga harus satu kan. Ya. Untuk mengatakan. Nah, ini penting. Tapi ini kan kembali kepada kawan-kawan advokat. Nah, termasuk juga soal penyelenggaraan ini. Kapan ya saya membaca Kompas itu membuat laporan khusus tentang hal ini? Nah, ada katanya yang tidak menyelenggarakan PKPA. Yang penting bayar sekian Anda bisa langsung dilantik jadi orang. Gimana hasilnya nanti itu? Saya tidak terbayang itu. Nanti jangan-jangan pula di pengadilan pun itu yang tadi saya sampaikan, dia nggak bisa jelaskan apa perbedaan antara dilepaskan dari tuntutan hukum dengan dibebaskan dari segala tuduhan gitu kan. Nggak tahu pula dia membedakan itu. Apa namanya justisia belen? Nggak tahu juga. Mungkin itu anaknya si justisia Pak, si belen itu kan. Nah, kan bisa aja begitu. Artinya PKPA ini penting. Karena disinilah memang Anda akan dibekali. Bahwa Anda seorang sarjana hukum tidak ada yang meragukan. Tetapi kan Anda belum mempunyai keterampilan untuk menjadi advokat. Keahlian untuk jadi. Makanya namanya pendidikan khusus profesi. Kan? Latihan khusus profesi. Itulah yang mengapa Mahkamah Konstitusi memutuskan dulu minimal Anda harus bekerja sama dengan perguruan tinggi dengan akreditasi B. Karena tadinya memang kami maunya A, tapi kasihan juga kalau di daerah-daerah yang ini kan yang terluar, tertinggal dan apa itu kan. Kan susah mau standar A itu. Kalau di situ kan sulit nanti orang mau mengadukan PKPA. Padahal di sana justru kebutuhan untuk lawyer itu tinggi. Karena apa? Karena kalau jadi lawyer kan maunya ke Jakarta aja semua, kota-kota besar. Coba di Jakarta berapa lawyernya itu? Nggak ada yang mau ke daerah. Itu semua orientasinya pasti ke Jakarta. Artinya di daerah itu membutuhkan lawyer. Mereka justru lebih banyak membutuhkan pendampingan. Nah karena itu maka persyaratannya kita turunkan lah. Ya yang sedang lah gitu. Nah, tidak lagi bisa seperti sebelumnya. Sebelum acara ini kan orang bisa sembarangan katanya. Kami mendengar itu di persidangan loh dimukakan. Masa ada ini tiba-tiba menyelenggarakan PKPK hanya dalam waktu sekian lama tiba-tiba sudah keluar. Ya lulus katanya, tidak tahu ujiannya kapan gitu kan. Nah sekarang distandarisasi. Ini akan menjadi lebih bagus jika organisasi advokat ini bersatu. Itu ya. Tapi ya lagi-lagi ini kembali kepada rekan-rekan advokat. Yang paling yang memang paling susah disatukan itu adalah teman-teman advokat ini justru kan entah kenapa dari dulu itu kok susah sekali
disatukan. Oke, waktunya sudah selesai, nanti gimana? Buat teman-teman atau rekan-rekan, nanti kita sesi tanya jawabnya di sesi kedua. Oh ya, tanya jawab sesi kedua. Bila perlu, saya akan senang apabila Anda langsung bertanya kepada soalan praktik ya. Misalnya, gimana cara menguraikan legal standing gitu kan? Saya sudah berikan, mudah-mudahan sudah dibagikan ya. Oke. Gimana cara menguraikan permohonan dalam pengujian undang-undang misalnya, untuk menguraikan kedudukan hukum pemohon, bagaimana itu? Atau pertanyaan-pertanyaan yang lain yang substantif juga tidak masalah. Ya, terima kasih. Baik, kita selesaikan dulu sesi pertama ini, kita coffee break sejenak. Nanti kita lanjut di sesi kedua. Terima kasih.